Presiden Jokowi Saudara menyebut suhu jelang pemilu hangat-hangat kuku dan bahkan saling memanasi antar kawan sendiri. Tak sekedar bicara gimmick politik, bagaimana para bakal capres berkomitmen mengawal pemilu damai dan publik tetap bisa mengawasi tiap tahapan pemilu. Lengkapnya hanya dalam catatan Kompas TV hari ini, saya Audrey Chandra. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal situasi politik menjelang pemilu 2024 yang Jokowi sebut sudah hangat-hangat kuku. Presiden menambahkan yang panas justru antar kawan sendiri. Ia mengingatkan dalam ajang kompetisi politik seperti saat ini jangan sampai bermusuhan satu sama lain. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas, tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas, itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Maka saya minta kepada DPP Gamki untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas. Momen yang terpotret sebelumnya, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kompak mengenakan kemeja putih. Di akhir pertemuan, Ganjar memberikan bingkisan spesial untuk Caimin berupa kandang burung berisi sepasang lovebird berwarna merah dan hijau yang disebut simbol kesetiaan. Setia. Pasangan. Jadi kalau dia mati bisa mati pasangan. Oh iya? Oh iya. Merah hijau. Tapi kepalanya merah saja. Iya dong. Yang penting kan hijau nih. Kepalanya merah. Saat ini Caimin yang memimpin PKB masih jadi bagian koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo. Namun di sisi lain, PKB tak menolak rayuan PDIP yang menyebut nama Caimin kemungkinan masuk bursa pendamping Ganjar. Sementara di Koalisi Perubahan untuk Persatuan sempat menghangat pasca Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief membuat cuitan soal partai pengkhianat di koalisi. Tak lama dari itu, Anies Baswedan bersama tim 8 dari Koalisi Perubahan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, memberi sinyal keakraban, membahas sejumlah hal, diantaranya strategi pemenangan Pilpres 2024. Mendengar juga bahwa Demokrat dan PKS ini sama ya. Pandangannya bahwa kunci kita salah satu utamanya memang adalah dalam waktu yang tersedia ini kita segera mengejar, membangun tim yang solid, ya, membangun tim pemenangan, memastikan 3 mesin partai ini harus segera bekerja di seluruh pelosok karena kita tahu dibutuhkan waktu yang cukup panjang, cukup lama untuk bisa sosialisasi seluruh Indonesia. Di sisi lain tak kalah hangat, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menepis isu keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir. Mega heran saat dirinya kemudian dibully menyebut Jokowi sebagai petugas partai, padahal sebutan petugas partai merupakan aturan internal partainya. Ucapan Megawati pun diamini putrinya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dalam orasi apel siaga pemenangan Pileg dan Pilpres di Semarang, Puan menyebut Jokowi merupakan kader terbaik kesayangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Apalagi kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Kecintaannya tidak akan pernah luntur. Layaknya seorang ibu pada anaknya, kasih ibu sepanjang masa. Namun sepanas apapun suhu politik, sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi harus berjalan optimal. Keamanan di setiap tahapan dan pelaksanaan rangkaian pemilu harus dikawal hingga tuntas dan lancar. Para capres pun harus segera banyak melontarkan gagasan bervisi Indonesia Emas 2045 tak berkutat di area gimmick politik semata. Tim Liputan Kompas TV.